Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk. Kita akan kembali berdiskusi soal impor garam yang sudah diputuskan pemerintah naik dibandingkan tahun lalu. Namun sebelumnya kita akan membacakan fact check terlebih dahulu, saudara, di mana realisasi impor garam 2019 2,59 juta ton, kemudian 2020 2,61 juta ton. Rupanya pandemi tak menyurutkan impor garam nih ya. Salah satu alasan berulang kenapa impor adalah karena produksi garam lokal tidak optimal, anomali cuaca, terbatasnya lahan petani, sistem panen dan pengolahan yang konvensional, sampai dengan pengolahan garam krosok tidak terintegrasi hingga kualitasnya berbeda-beda. Kita lanjutkan nanti solusinya kita tanyakan kepada Pak Safri. Pak Safri, ini kan masalah impor garam, masalahnya bertahun-tahun. Tapi sebelumnya, saya mau undang Mas Cipta juga nih dari wartawan senior Kontan yang sudah ready memberikan pandangan redaksional. Hai Mas Cipta. Malam. Apa kabar Mas? Sehat. Ini topik yang sangat panas, diperbincangkan di mana-mana. Tadi Pak Jafar juga menunjukkan emosinya ya, karena ada impor garam yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Saya ke Pak Safri dulu. Pak Safri, ini kan masalahnya sudah berpuluh-puluh tahun ya. Kalau misalnya ada rencana impor garam, langsung tuh ribut gitu di mana-mana. Dan tapi kan sebenarnya teknologi itu sudah meningkat, pendidikan juga demikian. Tapi kenapa masalah ini selalu ada? Apa kendalanya? Apakah memang kita nggak ada solusi gitu? Kendalanya karena kebutuhan meningkat. Khusus garam industri ya Pak? Iya, kebutuhan meningkat, kebutuhan. Nah, kita selalu berpikir adalah berapa volume diproduksi oleh rakyat, baik oleh PT Garam maupun rakyat. Dari produksi itu kita katakan, kalau kita lihat dari itu berapa banyak bisa langsung diserap. Makanya tahun ini kita minta kepada Kementerian Perindustrian untuk membeli 1,5 juta ton garam rakyat. Itu jelas, clear aturannya. Tahun lalu 1 juta ton, tahun ini karenanya. Nah tentu saja itu adalah bagian untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang membutuhkan garam itu melalui MOU yang dibuat Kementerian Perindustrian. Perusahaan ini harus membeli garam rakyat. Nah, garam rakyat yang dibeli diproses dulu. Ada yang bisa langsung, tentu kebanyakan harus diproses dulu. Nah proses itu ada yang sudah 97% oke, tapi yang belum kita melalui pencucian agar kualitasnya memenuhi syarat untuk garam konsumsi dalam hal ini. Oke, baik. Saya ke Pak Jafar. Pak Jafar, ini apakah petani sudah mencari solusi soal rendahnya penyerapan garam lokal? Lalu kemudian mungkin bagaimana tren harga garam saat ini? Dan satu lagi yang paling penting Pak, ini kan impor garam tidak hanya terjadi tahun ini, setiap tahun. Apakah memang setiap pemerintah mengeluarkan kebijakan impor, akhirnya serapan garam dari petambak garam itu tidak maksimal serapannya? Betul, Bu. Jadi hukum pasar di sini tetap berlaku ya, hukum permintaan. Di saat suplai naik, permintaan tetap, maka harga akan terkoreksi turun. Nah, di sini primadonanya tetap adalah garam impor. Garam rakyat itu menjadi pilihan yang nomor sekian. Jadi mereka tetap membeli garam impor dulu, menyerap garam impornya dulu, mengolah garam impornya dulu, baru membeli garam rakyat. Makanya harganya akan turun, penyerapannya pun juga akan turun. Dan saya tanya juga kepada Pak Safri, kalau menurut perhitungan tahun ini kekurangannya kan hanya 2,57 juta ton. Yang diimpor 3,07 juta ton. Ada 500.000 ton yang akan dijadikan sebagai buffer untuk tahun depan. Nah, pertanyaan saya adalah, kan kita setiap tahun ini selalu melakukan impor. Dan selalu tidak terserap semua kuota impor itu. Terus yang 500.000 itu buffer untuk apa? Ini barusan ada realisasi impor tahun 2019 2,5 dan 2020 2,6. Itu lebih kecil dari kuota yang diberikan oleh pemerintah. Nah, apakah yang sekarang ini dengan penambahan 500.000 ton tersebut, ini apa maksudnya? Tahun depan kita akan impor lagi. Terus akan ada lagi buffer lagi. Oke, baik. Pak Safri, gimana tanggapannya? Ini kan clear ya, kalau saya sampaikan betul apa yang 500.000, tapi angka yang 3,07 itu adalah angka yang diberikan untuk impor tahun 2021. Kenyataannya kan kita akan evaluasi apakah angka itu muncul. Contoh tahun lalu, ya kan, ternyata tidak seperti itu dipenuhi, bahkan berkurang. Kalau seandainya produksi kita nasional kita lebih besar daripada itu, impornya kita akan kurangi. Ini kan pasti. Ini kan masalah mengkombinasikan, karena pemerintah dalam itu industri minta kepastian dari pemerintah bahwa kapasitas buffer kita harus tersedia karena kami tidak ingin dikomplain.
Kira-kira gambaran gitu. Nah, salah satu kompensasi otomatis kita berikan kejaminan bahwa garam itu terpenuhi. Nah, untuk memenuhi tersebut kita akan lihat produksi dalam negeri kita. Kalau tahun ini diperkirakan ada 2,5 dan tidak terjadi pengurangan masalah, itu otomatis turun. Itu yang disampaikan. Luas lahan yang kita yang ada dengan angka yang disebut ini adalah kita harapkan kalau terjadi La Nina itu akan jauh lebih kecil daripada angka tersebut. Ini pengamatan kami. Makanya kan kita dalam mendesain itu kita betul tahu setahun ini apa yang terjadi dalam arti pembuatan dalam cuaca kita. Oke, baik. Saya ke pandangan redaksional. Itu yang tidak kami mengerti dari petani. Cara hitungannya dari pemerintah itu seperti apa? Sudah 2 tahun itu kejadian seperti itu, kok sekarang malah mengulangi lagi ditambahi dengan 500.000 ton. Ini yang saya tidak mengerti, perilaku yang seperti ini. Sudah 2 kali tidak tercapai di 2 tahun, tidak berkaca pekat kepada pengalaman 2 tahun ini, kok sekarang malah ditambahi. Itu yang... Oke. Belum memuaskan jawaban yang mungkin Pak Safri. Gimana Pak? Nah, kalau saya setuju dengan apa katakan Pak Jafar. Tapi pertanyaannya kan kita lihat. Tadi disampaikan oleh Pak Adi. Nilai garam yang kita impor ratusan kali lipat hasil ekspor itu kan bagian daripada raw material. Sehingga secara keseluruhan nilainya berapa ekspor yang kita katakan itu menjadi bagian yang terpenting untuk menjamin ekspor itu tetap berjalan. Sehingga itu kira-kira gambaran sehingga pemerintah, industrian minta jaminan kepada pemerintah bahwa kondisi kita akan bisa melakukan produksi secara kontinu kalau ada buffer. Nah, buffer yang ada kita minta lebih 500 itu belum tentu kita pakai Pak Jafar, belum tentu kita impor. Kalau seandainya kita lihat dalam perjalanannya ini produksi kita lebih tinggi daripada yang kita rencanakan, tentu kita harus koreksi kembali. Ini kan hanya perencanaan. Baik. Ini butuh jalan tengah. Saya tanya saja ke redaksional dulu, Mas Cipta. Tadi kita mendengar bagaimana pandangan pemerintah sudah menjelaskan, tetapi dari kelompok petani garam tidak puas begitu. Kalau kita tahu ini kan sudah masalah klasik ya. Setiap tahun itu terjadi. Kalau ada isu impor garam, kita langsung ribut. Kenapa kita harus impor begitu? Dan apa yang kira-kira redaksional bisa berikan catatan kepada pemerintah dan juga kepada para petani garam soal defisit garam ini? Lalu kemudian apakah kita memang harus menyelesaikan soal keseragaman data dan lain sebagainya? Di mana sih titik yang harus kita koreksi, mengingat kita review lagi ya, setiap tahun pasti ada yang namanya impor garam. Dan selalu ada masalah. Ya, yang pertama sebenarnya diskusi malam ini cukup produktif. Artinya ini menggambarkan juga ya soal kita sering dengar bahwa data itu sering berbeda di antara petani, di antara kementerian dan sebagainya. Nah, saya kira ya mungkin sudah sering, tapi mesti lebih intensif sih. Forum-forum seperti ini diadakan dari kalangan petani dan sebagainya supaya data ini lebih match. Karena data ini menjadi dasar sih saya kira. Karena dari situ kemudian bisa didiagnosa di mana penyakitnya, di mana harus diatasi. Begitu ya, itu satu. Yang kedua, memang kalau bicara garam, impor garam, ini kan tadi ada 2 jenis. Ada konsumsi, ada garam industri. Garam konsumsi sudah tidak ada masalah. Lalu kalau garam industri, masalahnya adalah di volume dan juga di jumlah ya, produksi dan juga kualitas. Nah, memang kalau dilihat trennya terus meningkat, dan apalagi kalau tadi disampaikan bahwa kebutuhan industri terus meningkat, dan kalau kita percaya penduduk Indonesia terus naik, lalu pertumbuhan ekonomi juga terus naik, bahwa Indonesia juga akan menuju negara industri, pasti kebutuhannya akan terus meningkat. Artinya ini kalau nggak ada solusinya, ini akan terjebak dalam impor garam ini, dan menurut saya ini membahayakan keberlangsungan ekonomi secara keseluruhan. Maksudnya, satu, dari sisi industri pasti yang namanya tergantung itu berbahaya. Kalau dilihat sekarang kan memang kalau dilihat angka totalnya mungkin 60%-an ya impor. Tapi sebenarnya kalau dilihat garam industri sendiri mungkin mendekati 100% semuanya dari impor. Tadi cerita ada serapan tapi masih sedikit. Nah, ini kalau ada gangguan, misalnya peristiwa pandemi ini kan memberi pelajaran. Kadang-kadang ada gangguan di luar kendali kita, gangguan supply yang membuat ya impor terganggu. Tentu saja kalau terlalu tergantung ini menjadi berbahaya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tergantung impor sementara misalnya garam lokal terabaikan, ya tidak ada dorongan bagi industri dalam negeri untuk maju ke depan. Yang terakhir, kita kan sedang berusaha nih bersama-sama untuk mengurangi impor dalam kaitannya sebenarnya dengan defisit current account atau transaksi berjalan. Karena ini intinya sebenarnya kalau semakin banyak impor untuk berbagai barang termasuk garam, itu artinya kan kita semakin banyak butuh dolar. Dan itu membuat rupiah beresiko. Nah, ini sebenarnya iya, jadi kata kuncinya sebenarnya kalau dibiarkan sustainability-nya bisa terancam buat industrinya sendiri, industri dalam arti yang membutuhkan garam, dan juga mungkin ekonomi secara keseluruhan. Begitu sih.
Ya, impor punya risiko luas juga ya, kalau misalnya kita ketergantungan yang tadi disebutkan oleh Mas Cipta. Dan kalau tadi kita merangkum apa yang katakan Mas Cipta, ketergantungan itu sangat berbahaya. Lantas benarkah kita butuh investasi dari asing? Kita buka lebar-lebar karpet merah, kami lanjutkan. Bisnis Talk masih akan segera kembali.